Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sari Bulan, Kasubag Perencanaan Program Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Kami seluruh jajaran ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menjaga dan mengawal ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maklumat pelayanan. Kami seluruh pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan ini menyatakan: 1. Siap menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Siap menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan pelayanan. 3. Siap melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. 4. Siap menerima sanksi apabila tidak menepati janji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menerima pengaduan Bapak Ibu apabila terdapat pelayanan yang kurang berkenan ke WBS. Laporkan sekarang juga. Masukkan tempat kejadian, waktu, pihak terlapor, dan upload dokumen seperti foto, video, rekaman suara, dan lain-lain. Jangan khawatir, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Kami seluruh pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menolak seluruh bentuk gratifikasi bersama melawan korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang terkait dengan jabatannya, yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau merugikan negara. Benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Sumber penyebab benturan kepentingan: 1. Penyalahgunaan wewenang. 2. Hubungan afiliasi pribadi dan golongan. 3. Perangkapan jabatan. 4. Gratifikasi. Laporkan ke lapor.go.id apabila menemukan situasi benturan kepentingan. Selamat pagi Bapak. Hari ini saya terima Anda. Saya di belakang saya. Boleh saya cek dulu ya Pak? Siapa? Baik Pak, saya terima ya suratnya. Terima kasih. Ini baru datang, kita pencet dulu ya. Absen. Akses diterima. Ini ruangan Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan. Masuk. Ya silakan. Ini Bu ada pengajuan 4 LS yang sudah dikondisikan untuk Ibu periksa, yaitu belanja pengadaan 7 unit AC sama 2 unit TV 85 inci. Dari PTD Terminal ya? Dari umum Pak Bu. Sekretariat. Ya, sekretariat. Terus ini ada 2 pembayaran belanja jasa tenaga keamanan untuk kantor Disub, yaitu bulan Maret dengan bulan April. Yang sekiranya ada beberapa lampiran yang Ibu verifikasi di dalamnya sebagai data dukung. Saya periksa ya satu persatu. SPM-nya mana? SPM. Ini nih. Oke, saya taruh dulu ya. SPM. Terus surat permintaan SPPLS.
Ya. Tiga. Surat pengantar permintaan pembayaran SPPLS dari BPP. Ya, oke. Terus surat permohonan pembayaran dari pihak ketiga. Permohonan. Masuk di dalamnya dengan masuk di laporan. Ini Nah, laporan ini sudah masuk semuanya di sini dokumentasi, laporan dan absen dan lain sebagainya sudah masuk di situ. sudah lengkap di sini ya. Ya sudah, jadi laporan dengan ini dokumentasi sudah Jadi satu. sudah jadi satu. Oke. Nih. Terus NPWP pihak ketiga. Terus faktur tagihan pihak ketiga. Oke. Referensi bank atau buku cek dari pihak ketiga. Ini ya. Iya. So, ini agak. Iya. Oke. Selanjutnya klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana pihak ketiga. Klasifikasi itu sudah masuk dalam klausul kontrak, laporan dan dokumentasi. Mana tadi laporannya? Laporan. Oh, Tapi itu kan biasanya di awal itu. ini sudah ada semua di sini ya. Iya, kan ini kan tinggal tagihan yang selanjutnya. Oh, iya. Ya kan? Baik, karena ini dokumennya semua sudah lengkap sesuai dengan yang sudah saya checklist satu persatu. Jadi untuk selanjutnya saya terima, saya sahkan ya, dan saya tanda tangani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira proses verifikasi ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan kita dengan baik dan insya Allah akan bernilai ibadah. Semangat pagi! Pagi. Terima kasih. Kita sudah hadir semua ya. Ini dari staf perencanaan, ada Pak Jaki, Pak Madyudi dan yang lain. Kemudian bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu sekretariat, ada Mas Iwan. Kemudian bendahara pembantu bidang RLAJ, Mbak Tika, mana Mbak Tika? Kemudian bendahara pembantu dari bidang pelayaran, ya Bu Lucy. Kemudian bendahara pembantu dari PKA Bu Atul ya. Kemudian bendahara pembantu dari UPTD Terminal Bu Intan ya. Kemudian bendahara dari UPTD Terminal Mbak Dali. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pelayanan dan SOP verifikasi penata usaha keuangan Dishub, kemudian masalah gratifikasi, dan keempat kearifan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 2 tentang urusan pemerintahan wajib, Dinas Perhubungan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau non pelayanan dasar. Pelayanan yang dilakukan di Dishub adalah mencakup berbagai bidang
yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, namun tidak langsung memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Terkait pelayanan prima, maka yang harus kita berikan adalah berupa service excellent, yaitu upaya untuk memberikan layanan yang unggul, melebihi harapan yang kita layani, dan menciptakan kepuasan optimal. Service excellent ini mencakup 3 hal. Yang pertama, attitude. Attitude itu adalah sikap atau etika. Jadi dalam memberikan pelayanan kita harus ramah, sopan, dan senyum. Kedua adalah attention atau perhatian. Kita harus memberikan perhatian penuh, menghargai atau menghormati, atau kepedulian kita terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain yang kita layani. Kemudian action atau tindakan. Kita di PRK ini memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan atau kinerja dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Karena semua dokumen SPJLS, dokumen GU kita yang proses. Begitu pula menyangkut perencanaan renja dan renstra. Mau otaknya sepintar apapun, kalau attitude-nya atau sikapnya jelek, tidak akan mendapat respect atau tidak akan dihormati atau dihargai orang. Kemudian mau secakep selebritis, kalau attitude-nya jelek, tidak akan dipandang. Mau sekaya Jeff Bezos, kalau attitude-nya jelek, tidak akan dilihat. Kenapa? Karena attitude atau sikap atau etika itu adalah kunci dalam suatu pelayanan. Karena kedudukan kita di PRK ini sangat penting, tentu rentan dengan disebut gratifikasi. Nah, menurut Undang-Undang Tipikor, gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, rabat atau persenan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis atau fasilitas lainnya. Biasanya pihak ketiga ya yang biasa ini, mohon maaf, yang biasa memberi suap ini, biasanya mereka karena tidak mau mengikuti prosedur atau SOP, misalnya dokumen belum lengkap tapi sudah minta dicairkan dananya atau dicairkan dengan cepat. Menjalankan SOP dengan baik bukan berarti memperlambat atau menghambat pekerjaan atau pencairan dana. Menjalankan standar operasional prosedur atau SOP sangat penting karena memastikan konsistensi atau kualitas dalam proses kerja, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. SOP memungkinkan manajemen untuk mengontrol proses kerja dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Coba Mas Iwan mana? Ya. Coba Mas Iwan jelaskan tentang prosedur verifikasi keuangan di SUB. Tolong ini diambil. Ini Mas Iwan ini yang membantu saya memeriksa semua dokumen-dokumen yang dari bidang-bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dokumen pengajuan FS dari bidang, tapi khususnya ini adalah pengajuan FS yang dari sekretariat. Dan di proses pengajuan belanja pengadaan 2 unit TV 85 inci. Jadi sebelum mengajukan di bidang sekretariat dan bidang PRK, jadi terlebih dahulu berkas yang diajukan oleh pemohon, khususnya yang dari umum, itu harus melengkapi beberapa hal yang
untuk sebagai data dukung kelengkapan berkas. Yang pertama adalah kalau proses pengajuan unit berkontrak maka harus dilengkapi adalah SPK kontrak, baik itu yang dari katalog maupun proses lelang. Tapi kebetulan yang diajukan ini adalah pengadaan 2 unit TV ini adalah dari katalog, maka surat pesanannya yang dari katalog yang dilampirkan. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah setelah itu semua terjadi, maka dari pihak ketiga adalah mengajukan surat permohonan pembayaran karena sudah dianggap sah berkontrak. Dari situ setelah itu kita membuat surat berita acara pembayaran yang sebagai data dukung, kemudian itu surat berita acara penyelesaian pekerjaan, dan surat berita acara serah terima barang yang dibeli. Sejalan dalam setiap kebijakan atau program pembangunan yang kita laksanakan haruslah berpedoman pada ideologi Pancasila. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan ideologi Pancasila, kita dituntut untuk 1. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya dalam proses pencairan SPJLS, jangan karena kita bagian dari sekretariat terus kita proses cepat. Tapi kalau dari bidangnya LLAJ atau bidang lain, pelayaran, UPTD terminal, kita perlambat aja. Atau mungkin karena kita mengharapkan sesuatu ya, dalam tanda kutip mungkin ada sesuatu baru kita proses. Nah itu tidak boleh, karena itu termasuk gratifikasi. Yang kemudian kita juga di bidang keuangan ini kalau sedapat mungkin kita menghindari untuk berhadapan langsung dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena kita menghindari memang adanya pemberian untuk proses pencairan cepat. Selanjutnya yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghargai dan menghormati keragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Keempat, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Kelima, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Keenam, menghormati harkat dan martabat manusia serta melindungi hak sesama manusia. Selanjutnya tentang kearifan lokal, di Kalimantan Timur ini sangat beragam, mencakup berbagai tradisi, upacara dan praktek budaya yang diwariskan turun-temurun oleh suku-suku asli seperti Dayak, Kutai, dan Banjar. Contohnya upacara Erau di Tenggarong atau Kutai Kertanegara, Pesta Hudok di Dayak, dan Kampung Tenun Samarinda di Samarinda Seberang. Kearifan lokal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi lokal. Misalnya yang saya pakai ini adalah manik-manik yang dibuat oleh Kalimantan orang lokal di sini. Kemudian jilbab yang saya pakai ini juga berukiran belawin. Kalau di suku Dayak, ini belawin ini menandakan status sosial. Status sosial itu biasanya yang menggunakan ini adalah bangsawan. Makanya saya sih berharap bahwa marilah kita memperkenalkan atau mencintai kearifan lokal kita di sini. Kita sebagai contoh agar yang lain dari luar atau wisata juga menyenangi atau menyukai dengan produk kita. Saya kira hanya ini yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Saya kira ini aja.